Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan syarah kitab Qatrun Nada karya Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Masih di pembahasan tawabi di Atuf Bayan, itu i'rab sisi lain dari i'rab Atuf Bayan. Kan Atuf Bayan tadi kita i'rab sebagai Atuf Bayan. Paham ya? Kemudian Atuf Bayan itu bisa di-i'rab dengan i'rab yang lain, bukan Atuf Bayan. Apa itu? Kata beliau rahimahullah, wa yu'rabu badal kul min kul. Atuf Bayan bisa di-i'rab ke badal kul min kul. Ini sisi kenapa tidak dimasukkan di pembahasan kitab dasar. Paham kan? Jadi kita masukkan dia ke mana? Ke pembahasan badal. Jadi karena orang dasar cukup tahu satu sisi i'rab. Cukup dia tahu satu sisi i'rab. Nanti dia lebih tinggi lagi, dia dapat semua sisinya. Illam yamtani ihlaluhu mahallal awal. Kalau dia ini tidak terhalangi dari menduduki kedudukan yang pertama. Misalnya, aqsama billahi Abu Hafs Umar. Kan bisa dikatakan aqsama billahi Umar. Antum pahamin? Antum bisa pahamin? Syaratnya ini. Kalau kata yang kedua ini yang menjadi Atuf Bayan, tadinya bisa menduduki kedudukan kata yang pertama, maka dia bisa di-i'rab badal. Kalau tidak, enggak. Paham syaratnya? Contohnya tadi, contoh yang pertama di atas tadi. Aqsama billahi Abu Hafs Umar. Kan bisa Umar menduduki kedudukannya siapa? Abu Hafs. Kan syaratnya badal kan begitu. Yang pertama itu hanya tauti'ah, pendahuluan. Yang diinginkan dengannya adalah yang kedua, itu badal. Berarti ini yang kedua bisa menggantikan kedudukan yang pertama. Bisa tuh bilang aqsama billahi Umar, bisa? Bisa sekali. Paham kan? Kaqaulihi, seperti perkataannya, ana binu tarikil bakri bisrin. Ana binu tarikil bakri bisrin. Kata Bishr, bisa antum katakan ana Bishr. Paham kan? Bisa ana binu tarik Bishr. Bisa langsung. Antum bisa pahamin? Bisa. Maka dia bisa i'rab badal. Wa qouli, dan perkataan aya aqwaina abda syamsin wa naufala. Aya aqwain, wahai dua bersaudara, yaitu abda syamsin dan naufala. Kan bisa antum katakan apa? Aya abda syamsin wa naufala. Paham kan? Dia menggantikan siapa? Aqwain. Dipahami ini? Itu dia. Berarti bisa di-i'rab badal. Kul min kul. Syarah kulus min sohal hukum alaihi bi annahu Atuf Bayan. Setiap isim yang bisa dihukumi atasnya bahwasanya dia Atuf Bayan, mufidun lil idha awit taksis, memberikan faedah penjelasan atau pengkhususan, soha ayyuhkam alaihi bi annahu badal kul min kul. Langsung beliau bilang, sah bisa dihukumi atasnya bahwasanya dia badal kul min kul. Wa mufidun li takriri maknal kalam wa tauqidhi, memberikan faedah mentakrir, penetapan makna kalam dan menguatkannya. Likaunihi ala niyati takroril amil, karena keberadaannya dia berada di atas niat pengulangan amil. Ketika antum bilang begini, ja'a Abu Abdillah Bakr misalnya, kan sama antum dengan bilang ja'a Abu Abdillah ja'a Bakr. Berarti kan maknanya apa ini? Menguatkan sebelumnya. Iya, semuanya bisa begitu. Wasatna ba'du min dzalika mas'alah. Sebagian mereka memperkecualikan satu masalah. Wa ba'du mas'alatain. Sebagiannya memperkecualikan dua masalah. Wa ba'du aksar min dzalik. Sebagian mereka memperkecualikan lebih dari dua. Wa yajma'ul jami' qauli, tapi semuanya terkumpul dalam ucapanku, illam yamtani ihlaluhu mahallal awal. Kalau yang kedua ini tidak terhalangi dari menduduki kedudukan yang pertama. Mau apapun masalahnya, yang penting ini ciri dobit dan ketentuannya.
Iya, waqad dzakatu dzalika mithalain. Ahaduhuma qaulu syair. Saya telah sebutkan dalam hal itu adalah dua contoh, salah satunya perkataan penyair. Ana bin Tariqil Bakri bisrun alaihi tayru tarkubuhu ku'a. Wa asani qaul akhar, maksud contoh yang kedua, ucapan yang lain, aya akwain abda syamsi wa naufala. U'idukuma billahi an tuhditha harba. Bayanu dzalik. Penjelasan syairnya. Fil baitil awal, pada bait yang kedua. Pertama, al-awwal anna qaulahu Bishr. Pada bait yang pertama, ucapannya Bishr, atfu bayan al-Bakri. Itu atau bayan terhadap apa? Bakri. Wala yajuzu ayyakuna badal minhu. Dia bilang ternyata dalam syair pertama, kan kita kira itu terpenuhi dua-duanya. Dipahami? Itu dua syair yang belum sebutkan tadi, kalau kita tidak jeli sedikit, kan mirip. Sama-sama bisa di-i'rab atau bayan, berarti bisa di-i'rab apa? Badal. Ternyata yang belum contohkan di syair itu, satunya bisa, satunya tidak bisa. Inilah perlu penjelasan dari Ibnu Hisham sendiri, apa yang diinginkan dengan syair yang belum sebutkan. Anda bisa paham ini? Apa yang diinginkan dengan syair yang disebutkan? Belum bilang, syair yang pertama. Kata Bishr, bisa di-i'rab sebagai atau bayan kepada Bakri. Tapi tidak boleh sebagai badal darinya. Kenapa? Li'annal badala fi niyati ihlali mahallal awal. Dipahami? Sengaja anak contohkan tadi. Anak bilang berarti boleh antum contohkan, bilang ana binut tariki Bishr. Seakan-akan seperti itu diinginkan. Tapi ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa. Karena kenapa? Karena badal itu berada dalam niat yang pertama, yang kedua bisa menduduki kedudukan yang pertama. Wala yajuz aiqal, tidak boleh untuk dikatakan ana bin Tariq Bishr. Anda bisa paham ini? Seakan-akan dicontoh tadi, kalau lihat penjelasan Ibnu Hisham, seakan-akan bisa, kan begitu? Ternyata itu contoh yang pertama untuk yang tidak bisa. Kenapa bisa tidak bisa? Li'annahu la yudhaf ma fihil alif wal lam. Karena apa yang ada padanya al tidak boleh diidofakan. Maksudnya tidak boleh kalau gini. Lihat, kalau antum bilang ana bin Tariqil Bakri Bishr, antum idofakan at-Tariq kepada Bishr, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena ada alnya. Itu alasannya. Itu alasannya. La yuqal, enggak boleh dikatakan ad-daribu Zaidin. Dia bilang apa? Li'annahu la yudhaf ma fil alif wal lam. Nah, tarik illa lima fil alif wal lam, kecuali pada apa juga yang ada padanya al. Nah, al-Bakri. Makanya tadi itu Ibnu Tariq at-Tariq al-Bakri. Boleh untuk mengidhofakan at-Tariq, kata yang beral ini, karena al ini mausulah. Kalau kata setelahnya juga apa? Beral. Sekarang antum mau idhofakan Bishr. Sementara dia tidak punya apa? Al. Tidak boleh. La yuqal ad-daribu Zaidin. Kenapa? Karena Zaid tidak punya al. Tidak bisa. Paham kan? Kama taqaddama syarhu fi babil idhofah. Sebagaimana telah lewat penjelasannya dalam bab apa? Idhofah. Kan begini. Anda ingatkan kembali antum kan? Kata isim maf'ul atau isim fa'il yang ada alnya boleh diidhofakan kepada setelahnya. Pertama, kalau dianya sendiri ada domir yang kembali ke sebelumnya. Dipahami kan? Atau ada yang semakna kekuatannya dengan domir, yaitu apa? Al. Atau diidhofakan kepada kata yang beral. Di pembahasan sebelumnya. Di pembahasan apa? Sebelumnya. Artinya kalau tanpa al tidak boleh. Makanya kenapa kita katakan tidak bisa di-i'rab sebagai badal? Karena yang kedua tidak bisa menggantikan yang pertama. Maksudnya gini, antum hilangkannya al-Bakri. Kemudian antum dudukan siapa di situ? Bishr. Bisa nggak diidhofakan kepada at-Tariq kepada Bishr? Sebagaimana antum idhofakan at-Tariq kepada al-Bakri. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu contoh yang tidak terpenuhi. Dia hanya bisa di-i'rab sebagai atau bayan, tidak bisa di-i'rab sebagai apa? Badal. Karena syarat sebagai badal harus kata yang kedua bisa menduduki, menggantikan kata yang pertama kalau dihilangkan.
kalau dihilangkan. Ini semakin jelas. Alhamdulillah. Itu bait yang pertama. Wa bayanu dzalikal baitu tani. Berbeda dengan bait yang kedua. Penjelasan hal itu pada bait yang kedua. Anna qauluhu abda syamsin wa naufal atau bayan ala qaulihi akhwaina. Atau bayan atas ucapan kami akhwaina. Wala yajuzu ayyakuna badal. Ternyata juga tidak bisa jadi badal. Dari sini kita sudah final ini. Dari dua contoh itu semuanya contoh untuk yang tidak bisa menduduki kedudukan yang pertama. Itu yang diinginkan oleh siapa? Ibnu Hisham. Tadi ketika kita hanya baca matan, pasti kita menggantikan yang kedua dengan yang pertama dengan yang kedua. Ana gantikan tadi kan? Ana gantikan tadi. Itu yang kita pahami. Itu yang kita langsung pahami. Ternyata ini contoh untuk yang tidak terpenuhi syarat. Dua-duanya. Tapi sekarang, apa sisi yang keduanya tidak bisa? Itu syair yang kedua. Belum bilang. Karena kalau abda syamsi wa naufal. Ucapannya abda syamsi dan naufal. Atau bayan. Ala qauli akhwain. Atau bayan atas ucapan kami akhwain. Wala juzu ayyakuna badal. Tidak boleh dia sebagai badal. Kenapa? Li'annahu hina idzin fi takdiri ihlali mahalil awal. Karena ketika itu katanya mengharuskan takdirnya itu yang kedua, yaitu abda syamsin dan naufal menduduki kedudukan yang pertama. Ka'annaka qulta, seakan-akan antum bilang ya ayah abda syamsin wa naufala. Wa dzalika la yajuz. Demikian itu tidak boleh. Kenapa bisa? Apa penghalangnya? Li'annal munada idza utifa alaihi ismun mujarrad minal alif wal lam. Karena munada kalau diatofkan kepadanya isim yang kosong dari al, wajib ayyutof alama wajib ayyuto ma yastahiquhu law kana munada. Wajib dia diberikan yang menjadi haknya kalau dia munada. Sekarang antum berikan di syair. Kan abda samsin antum baca nasab karena dia munada mudhaf. Naufal kenapa antum baca naufal? Itu menunjukkan dia atau bayan untuk akhwain. Bukan badal. Kenapa? Karena kalau antum jadikan dia badal, berarti antum baca apa? Wa naufalu. Munada mufrad. Mufradul alam. Apa hukumnya mufradul alam? Mabni dari apa? Dhamma. Di atas apa dia diropa? Antum paham ini? Tapi karena dia baca naufala berarti tidak boleh. Jelas ini? Jadi ini pembahasan terhubung semuanya. Seandainya dia munada, maka akan dikatakan fihi lakila fihi ya naufalu bidzom. Dengan dibaca apa? Dhamma. La ya naufala binasab. Bukan dengan ya naufala dengan nasab. Falidzalika kana yajibu ayyuqal huna. Oleh karena itu wajib untuk dikatakan di sini ayya akhwaina abda syamsin wa naufalu. Cuman bisa saja dijawab itu alifnya dorurus siriyah. Cuman begitu lagi jawabannya. Karena memang bait syair yang kedua ini bisa jadi badal, bisa jadi apa? Atau bayan. Karena alifnya itu bisa saja, ya kan gampang kalau syair. Bisa saja langsung dikatakan alifnya adalah apa? Dorurus siriyah. Jadi bait syair pertama memang asli memang karena ada syaratnya. Paham ya? Antum jadikan idhof mudhof ilai pada kata yang beral harus juga apa? Berat. Selesai. Yang berikutnya adalah pembahasan mudah wa'atfun nasak. Kan atop nasak itu mudah sekali. Karena dia pakai huruf-huruf apa? Atop. Wa'atfun nasak bil wawi. Atop nasak dengan waw. Arabi minat tawabi atfun nasak. Yang keempat dari tawabi adalah atop nasak. Wa qad mado tafsirul atop. Telah lewat penjelasan atop. Apa itu pengertiannya sudah lewat di pembahasan atop bayan. Kan sama saja. Wa amma atop nasak. Adapun atop nasak. Wa tabiul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahdu hurufil atfi al-atfi dzikruha. Dia adalah pengikut yang mengantarai antara dia dan antara yang diikutinya salah satu huruf atop yang akan datang penyebutannya. Walam ahuddahu bihaddin liwuduhi. Saya tidak memberikan pengertian dengan sebuah arti istilahi di dalam matan karena jelas kalau atop bayan. Ala annani fasartuhu biqauli bilwawi.
Saya cukupkan dengan tafsirkan dengan ucapanku dengan wau. Maksudnya apa? Ila akhir sampai akhirnya inna ma'anahu ana atfun nasaki wal atfi bil wawi wal fa wa akhwatihima. Maknanya bahasanya atop nasak dia adalah atop dengan wau fa dan salah satu dari saudari-saudarinya. Wa tarattu ba'da dzikri kull harfin bi tafsiri makna. Wa'tarattu dan saya selipkan, selipkan setelah penyebutan huruf atop dengan menafsirkan maknanya. Jadi sambil jalannya, setiap ada huruf atop beliau selipkan apa? Maknanya. Makanya beliau bilang tadi kan wa'atfun nasak bil wawi, sambungannya limut lakil jama'. Sambung matannya karena dipisah ini. Wa'atfun nasak bil wawi, atuf nasak dengan waw. Apa makna waw? Limutlakil jama', mutlak jama' maknanya. Mutlak terkumpul. Bisa duluan, bisa belakangan, bisa juga bersama. Qala Sayrofi berkata Sayrofi, ajma'an hawiyun wal lugawiyun minal basriyin wal kufiyin. Wah, tumben sepakat. Berkata Sayrofi, sepakat ahli nahwu dan ahli bahasa, ya, dari kalangan Basra dan Kufa. Bahasanya waw lil jam'i min ghairi tartib. Waw itu maknanya mutlak jama' tanpa menunjukkan makna tartib, kecuali korina ya. Kalau ada apa korina yang menunjukkannya. Saya katakan, idza qila ja'a Zaidun wa Amr. Kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amr, pemanahu maknanya anahu mastaraka fil maji. Keduanya sama-sama datang. Tsumma yahtamil kalam salasata ma'ani. Kemudian kemungkinan ucapan itu 3 makna. Aduhuma salah satunya ayakuna ja'a ma'an. Bisa saja kemungkinan datang keduanya bersama. Bahasanya yang kedua ayakuna maji'uhuma ala tartib. Bisa juga datang keduanya berurut. Wasalit yang ketiga ayakuna ala aksi tartib. Bisa saja kebalikan dari tartib. Maksudnya gini. Ja'a Zaidun wa Amr. Zaid yang disebutkan duluan, berarti Zaid dulu baru Amr. Bisa juga kebalikan dari tartib yang ada di ucapan. Amr dulu yang datang baru Zaid. Anda paham ini kebalikannya. Bisa. Fa in fuhima ahadul umur, kalau dipahami salah satu dari 3 ini, bihuduri bi khususihi dengan secara khususnya, maksudnya ini tertib bersama atau tidak bersama atau tidak berurut, ya, dipahami dari mana? Famin dalilin akhar, maka dalil-dalil yang lain kalau ada korinanya. Kama fuhimatil ma'iyah tinah, sebagaimana dipahami bersama dalam contoh firman Allah qaulu ta'ala wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat qawaid minal bait, pondasi dinding dari rumah itu, dari Al-Ka'bah. Wa Ismail dan Ismail. Apa maksudnya sini? Sama-sama mengangkat. Kami sama-sama apa? Mengangkat. Kama fuhimat tartib qouli ta'ala, itu tadi dipahami bersama. Sebagaimana dipahami berurut dalam firman Allah Ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Apa maknanya ini? Tartib digoncang dulu, baru keluar isinya, baru dia bilang apa ini? Ada apa ini? Paham kan? Bukan dia keluar dulu, baru goncang, baru berkata. Paham ini? Tidak, dia akan keluar kalau sudah digoncangkan bumi. Jelas kan? Ini maknanya apa ini? Berurut. Wa kama fuhima aksut tartib. Sebagaimana dipahami kebalikan dari tartib. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah, ikhbaron an munkiril ba'ats. Mengabarkan dalam firman Allah Ta'ala ketika mengabarkan tentang orang-orang mengingkari hari kebangkitan. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tidaklah kecuali hanya ini kehidupan dunia. Kita mati dan kita hidup. Kalau antum pahami tartib,
Kalau pahami tartib ini. Berarti dia akui kan dia mati dulu baru dia hidup. Berarti dia akui akan adanya hari kebangkitan. Ini yang mereka, ini ucapannya orang mengingkari. Dia tidak akui adanya kebangkitan setelah mati. Berarti ini kebalikannya. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kami mati dan kami hidup. Maksudnya apa? Kami hidup kemudian mati. Selesai. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Paham ini? Ini tidak tertib. Karena kalau kita tertib, percuma. Ini ucapannya orang yang mengingkari kehidupan setelah kematian. Ini dia, tergantung dari korinanya. Wa hadzal ladzi dzakarnahu qaulu aktsari ahli ilm. Oh, masih ada tadi. Walau kana tilit tartib. Kalau untuk tartib, lakana itirafan bil hayati ba'dal maut. Maka akan jadi dia mengakui akan adanya kehidupan setelah kematian. Karena dia mati kemudian dia akan hidup. Wa hadzal ladzi dzakarnahu qaulu aktsari ahli ilm. Ini yang kami sebutkan ucapan pendapat kebanyakan ahli ilm. Minan nuha wa ghairihim, dari ahli nahwu dan selain mereka. Ya, dari ahli nahwu dan selain mereka. Walaysa bi ijma'. Kama qala Sayrofi. Tapi ingat, bukan ijma' sebagaimana dikatakan oleh Sayrofi tadi di atas. Makanya kita bilang tadi tumben ijma'. Ternyata penukilan itu ada masalah. Dipahami? Jadi Ibnu Hisham bilang ini pendapat mayoritas. Bukan ijma' sebagaimana dikatakan oleh siapa? As-Sayrofi. Kenapa bisa? Ruwiyan ba'dil kufin. Ya, ini masalah. Nah, ternyata memang tidak ijma'. Karena tumben ada kecocokan antara Basri dan Kufa. Bahkan diriwayatkan dari sebagian orang Kufa, annal waulid tartib. Bahkan mereka berpendapat wau itu memberikan faedah apa? Tartib. Wa annahu ajaba an hadil ayat. Bahwasanya dia jawab dari ayat tadi itu bi annal murad yamutu kibaruna wa tuladu sigoruna panahya. Maksud dari ayat tadi itu bukan kami hidup dan kami mati dan kami hidup, maksudnya dianya, bukan. Makna ayat itu orang-orang besar dari kami mati dan hidup orang-orang kecil dari kami. Reinkarnasi. Jadi kalau dia bilang kami akan mati dan akan hidup, maksudnya bukan hidup di nanti di alam barzah dia bangkit, di alam akhirat dia bangkit, bukan. Yang dia maksudkan adalah sekarang kami mati dan berapa puluh tahun kemudian ini akan hidup lagi, lahir dan dia ada di dalamnya. Keyakinan kekafiran kan sama, berarti sama-sama. Berarti maknanya ujungnya sama-sama mengingkari hari kebangkitan karena dia bukan hidup. Setelah kematian dalam artian apa? Akan bangkit. Maksudnya dia akan hidup di dunia. Yang tua mati. Kenapa mati? Karena tua. Nanti dia akan hidup lagi. Ruhnya itu akan masuk lagi di anak kecil. Di setiap sekian puluhan tahun. Seperti keyakinan di film-film. Film-film yang sering nyanyi. Sedikit-sedikit nyanyi. Kan itu keyakinan mereka. Iya kan? Keyakinannya. Ada reinkarnasinya. Ada reinkarnasinya. Antum paham kan? Maksudnya fajar mengkerut. Apa maksudnya itu? Iya. Iya, jelas ya? Itu maksud ayat. Jadi sama-sama juga. Berarti tidak menafikan mereka mengingkari hari kebangkitan. Tidak mengingkari. Akan hari kebangkitan. Itu maksudnya. Panahya wahwa ba'id. Tapi ini kata Ibnu Hisham jauh kalau tafsir seperti itu. Karena kan itu bukan keyakinan ini, ya kan? Itu ya lain lagi. Itu bukan orang Islam yang mengingkari hari berbangkit. Dipahami ini? Itu orang-orang Dahriyun juga masuk kan? Orang-orang Dahriyun. Ya memang kita mati dan tidak akan bangkit lagi. Seperti kita dimatikan oleh alam seperti pohon. Ya mati dan tidak bangkit lagi kecuali tunas lain lagi. Dipahami ini? Maka ini jauh kata beliau. Wa min awdahi ma yaruddu alaihim qaulul Arab. Di antara yang paling jelas apa yang membantah mereka, kan mereka bilang harus tartib kan? Asal maknanya adalah apa? Tartib. Adalah ucapan orang Arab, iktasoma Zaid wa Amr. Wa amtina'uhum min an ya'tifu fi dzalika bil fa. Mereka tidak mengatofkan hal itu dengan fa. Mereka tidak bilang iktasoma Zaidun fa Amr. Kalau memang menunjukkan makna tartib, maka pasti bisa diidofakan dengan apa? Bisa diatofkan dengan apa? Fa. Wawunya bisa diganti dengan fa, kan sama.
Iya, au bi summa atau dengan summa supaya tertib kan. Tapi ma'taroh ada selang waktunya. Likaunihi malit tertib, karena keberadaan untuk tertib. Ayo Mi, kalau antum bilang untuk tertib maknanya coba ganti dengan fa atau dengan apa tuh? Summa. Mereka tidak akan mau. Mereka tidak akan mau. Falau kanatil waw mitlahuma lam la. Kenapa ini? Falau kanatil waw mitlahuma, seharusnya tidak ada spasinya ya? Hah? Tidak ada spasi di antum. Lam tanah dalika ma'aha kamam tanah ma'ahuma. Ya, lam tanah dalika ma'aha kamam tanah ma'ahuma. Apa artinya? Kalau seandainya waw semisal dengan keduanya, maka tidak akan terlarang. Ini masalahnya. Kalau dibaca la imtana, dipahami kan? Cetakan lain, Atid? Sama, lam tanah. Iya. Nah, kalau lam tanah berarti maknanya langsung, seandainya ini waw semisal dengan keduanya, lam tanah dalik, maka hal itu tidak akan boleh. Tidak akan boleh bersamanya sebagaimana tidak boleh bersama keduanya. Artinya, maksudnya bisa dipahami langsung, bisa sama-sama boleh. Tidak akan terhalangi. Ketika antum katakan bisa memberikan faedah tertib, ketika antum bilang ja'a Zaidun wa Amrun, boleh ja'a Zaidun fa Amrun, ja'a Zaidun summa Amrun. Boleh saja diganti-ganti. Dipahami ini? Jelas kan? Ini juga dibantah oleh sabda Nabi SAW di antara sebagian riwayat hadis tentang wudu. Aqbala bihima wa adbaro. Aqbala bihima wa adbaro. Maka Nabi SAW akbala. Seharusnya kan akbala kan berarti belok dari belakang ke depan. Wa adbaro kemudian menjalankan ke belakang. Kan begitu seharusnya artinya tuh. Nabi menjalankan ke depan, kemudian ke belakang. Ini kalau wawnya li tartib. Tapi waw ini bukan tartib. Maksudnya cuma menyebutkan bahwa Nabi jalankan tangan ke depan, ke belakang. Maksudnya ini semua kepala diusap. Bukan menunjukkan maknanya berarti Nabi mulai dari belakang, kemudian ke depan, kemudian ke belakang lagi. Bukan. Dipahami nih? Ini waw bukan menunjukkan makna apa? Tartib. Kecuali dengan korina. Nah, korinanya dalam riwayat lain. Ini kan dah memberikan, pakai waw kan? Dalam riwayat lain, fabada abi muqaddami ro'si. Ini korinanya. Maka belum memulai dengan bagian depan kepalanya. Ini menunjukkan waw tadi itu apa? Bukan untuk mana apa? Tartib. Karena tartib berarti dari belakang dulu, baru ke depan, baru kembali ke belakang, baru lanjut ke telinga. Tapi dijelaskan bahwa ini waw untuk menunjukkan jamak. Bahwa semuanya diusap. Dipahami nih. Mana duluan? Lihat korina. Lihat apa? Korinanya. Itu maksudnya. Ini makna waw. Dipahami ya? Jadi memang tidak disepakati bahwa tufidu mutlaqil jamak. Ada perselisihan. Tapi yang kuatnya adalah pendapat mayoritas. Yang menyatakan apa tadi? Bukan tidak memberikan faedah apa? Tartib. Wal Pak, berikutnya Pak. Li tartib wa ta'kid. Kalau Pak maknanya untuk tartib berurut, wa ta'kid, ta'kid tanpa selang waktu. Jadi dia berurut datangnya tapi dan tanpa selang waktu. Syarah mudah sekali. Idza qila ja'a Zaidun fa Amrun, fa makna kalau dikatakan ja'a Zaidun fa Amrun maka maknanya anna maji'a amrin waqa ba'da maji'i Zaidin min ghairi muhlah. Bahwasannya datangnya Zaid terjadi setelah datangnya Amr terjadi setelah datangnya Zaid tanpa ada selang waktu. Fahiya mufidatun li thalathati umur. Maka dia memberikan faedah 3 perkara berarti. At-tasyrik berhukum, sama-sama bersyirikat dalam hukum datang. Walam unabi alaihi liwuduhi. Saya tidak ingatkan karena jelas. Wa tartib menunjukkan faedah tartib berurut, wa ta'kib tanpa selang waktu. Wa ta'kibu kulla shay'in bihasabi.
dan berurutnya tanpa selang waktunya segala sesuatu itu ya tergantung bagaimana. Kan kadang itu ada yang berurut memang langsung, ada yang berurut menempel, ada yang berurut tidak menempel. Tapi tetap dikatakan apa? Berurut. Ini maksudnya sesuai dengan berurut secara uruf. Paham ya? Kan dikembalikan ke uruf. Secara uruf ini dikatakan berurut selang waktu atau tanpa selang waktu. Misal, Faidah kulta, kalau antum bilang, Dahantul Basra fa Baghdad. Saya masuk Basra kemudian Baghdad. Apakah berurut ini? Maksudnya Basra langsung Baghdad tanpa selang waktu. Bah, untuk berjalan dari Basra ke Baghdad ada 3 hari. Masa tanpa selang waktu? Maksudnya setelah dari Basra langsung apa? Baghdad. Itu maksudnya. Sesuai. Iya. Antum tidak mampir-mampir dulu di mana? Di yang lain. Pare-pare. Iya nih. Jauhnya itu nih. Iya. Itu maksudnya. Sesuai. Wa kana bainahuma salasatu ayyamin. Antara keduanya itu ada 3 hari perjalanan. Wa dakhaltu ba'da tsalits. Antum masuk setelah ketiga hari. Falidhalika ta'kibun fi mithli hadza ada. Ini dianggap ta'kib. Menurut apa? Ada kebiasaan. Fa idza dakhalta ba'da rabi, ini yang masalah. Kalau antum masuk setelah 4 hari, fil khamis atau kelima, falaisa bi ta'kib. Ini bukan lagi apa? Ta'kib. Kenapa? Karena sudah ada selang waktu. Dari waktu yang biasa. Dari waktu yang biasa. Walam yajuz al-kalam. Dan tidak boleh berucap seperti itu kalau sudah ada selang waktunya. Jadi kalau masih dalam aturan baru. Walil fa ma'na akhar. Nah, sekaligus beliau katakan, untuk fa ada makna lain. Ada makna lain. Wa tasabbub. Dia bisa bermakna sababiyah. Dipahami ini? Di mana ini? Supaya kita jelas kapan saya terjemahkan sebab. Wadhalika ghalibun fi atfil jumal. Demikian itu kebanyakannya kalau atofnya atof jumlah. Pada atof apa? Jumlah. Nah, qaulika contoh ucapan antum saha sajada. Saha fi'il. Sajada fi'il. Berarti jumlah dengan jumlah. Saha dia lupa, fasajada maka dengan sebab itu dia sujud. Sujud sahwi. Apa maknanya? Ini maknanya apa ini? Sebab bukan sahabat saja dia lupa maka dia sujud, bukan sebab dia lupa dia sujud. Zana farujima, dia berzina maka dia pun dirajam. Maksudnya dia berzina dengan sebab itu dia dirajam. Saraqo fakutia, dia mencuri dengan sebab itu maka dipotong tangannya. Wa qouli ta'ala, lihat firman Allah Ta'ala, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima kalimat dari Rabb-nya, maka dengan sebab itu dia bertobat dengannya. Sebab walidalalati ala dzalika ustu'irat lirabti fi jawab syarat. Karena dia menunjukkan atas makna sebab, maka dia dipinjam. Lafaz fa ini padahal dia asalnya huruf ataf, maka dipinjam untuk mengikat dalam jawaban syarat. Anda paham ini? Misalnya antum bilang inja'a Zaidun koma Amar, misalnya begitu. Paham kan? Nah, kalau di jawabannya tidak bisa menjadi jawaban, maka pakaikan apa? Fa atau ida. Ini fa fungsinya sebagai itu, karena dia sebagai sebab sebelumnya. Misalnya walillahil asmaul husna pada biha. Kata pada untuk mengikat antara sebelumnya dengan setelahnya. Atau ayyam ma tad'u. Yang fi'ilnya langsung ayyam ma tad'u. Terus falahul asmaul husna. Ini kan lahul asmaul husna apanya? Jawaban untuk ayyam ma tad'u. Dipahami ini? Karena dia menjadi fa sababiyah, cocok untuk mengikat antara syarat dan jawabannya. Jelas ini fungsinya kenapa bisa dipakai fa. Bukan waw, bukan summa. Yang dipakai fa karena dia bermakna apa? Sababiyah. Nah, man yatini fa inni ukrimu. Siapa yang datang kepadaku, maka sungguh saya akan memuliakannya. Kan tidak bisa menjadi jawab, maka dimasukkan fa inni ukrimu.
Walihada idza qila, oleh karena itu kalau dikatakan man dakhala dari falahu dirham. Siapa yang masuk rumahku maka baginya 1 dirham. Maksudnya sebab masuk dia akan mendapat apa? 1 dirham. Afada istihqaqid dirham bidukhul. Ini memberikan faedah maka dia berhak mendapatkan 1 dirham hanya sekedar apa? Masuk. Walau ya hadzal fa ihtamala dzalik. Kalau dihilangkan banyak, ya ihtimal bisa dapat bisa juga tidak. Ya, wahtamal al-iqrar bil dirham lah, dan mengandung kemungkinan ya ikrar pengakuan dia berhak mendapatkan 1 dirham. Itu kalau tidak ada apa? Fa-nya. Tapi kalau ada fa, oh iya pasti harus dia dapatkan 1 dirham. Wa qad dakhulul fa al-atifa lil jumal an hadzal ma'na. Tapi ingat juga, kadang kosong fa yang diatofkan kepada jumlah dari makna ini. Kan biasanya tadi, kalau dia diatofkan kepada jumlah, biasanya maknanya apa? Sababiyah. Tapi kadang lepas dari makna itu. Dia tidak bermakna sababiyah, padahal diatofkan kepada apa? Jumlah. Lihat kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqa fasawwa. Nah, alladzi khalaqa fasawwa. Khalaqa jumlah kan? Fasawwa juga jumlah. Tapi ini tidak makna sababiyah. Dia menciptakan maka dengan sebab itu dia menyempurnakan. Bukan maknanya. Amin. Dia di sini atau jumlah tapi tidak bermakna apa sebab. Al-walladzi qaddara fahada sama. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu guta'an ahwa. Sama semua ini. Di sini tidak ada yang bermakna apa sebab? Sababiyah. Wa tsumma litartib. Kemudian berikutnya tsumma, fungsinya untuk tartib. Menunjukkan makna berurut. Wat tarohi, ini bedanya dengan fa. Dia tarohi ada selang waktunya. Syarah idza qila ja'a Zaidun tsumma Amr. Jika dikatakan ja'a Zaidun tsumma Amr, pamanah maka maknanya anna maji'a amrin waqa'a ba'da maji'i Zaid. Bimuhlah. Bahwasanya datangnya Zaid, datangnya Amr setelah datangnya Zaid tapi dengan selang waktu. Bahwa mufidatun aidon li talatati umur, sama dia juga memberikan faedah 3 perkara sama dengan fa. Tasrik fil hukum, pertama syarikat dalam sisi hukum, wala munabbi alaihi liwuduhi. Saya tidak ingatkan karena jelas. Wa tartib wa tarohi. Tartib dan tarohi. Fa ma qauluhu ta'ala, ada firman Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Gimana ini? Sungguh kami telah menciptakan kalian. Kemudian kami bentuk kalian. Kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Gimana ini? Kalian diciptakan, apakah kalian sujud kepadanya malaikat? Kan kita bisa pahami itu. Kami ciptakan kalian. Kami bentuk kalian. Kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Berarti kalian waktu itu dibuat semua. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada siapa? Adam. Kan begitu. Apa maksudnya ini ayat? Katanya berurut. Berarti ini kan menunjukkan kami dulu ciptakan kalian. Itu kan berurut gini. Kalau kita pahami maknanya apa? Berurut. Lihat maknanya. Takilah takdir, dikatakan takdirnya. Khalaqna abakum, tsumma sawwarna abakum. Itu dia. Kami ciptakan bapak kalian. Bukan kumnya, langsung. Abakum, dihilangkan abanya. Dipahami ini? Kemudian kum menduduki kedudukannya aba. Jadi seakan-akan kami ciptakan kalian, kemudian kami bentuk kalian, kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Yang menunjukkan bahwa kita waktu itu sudah ada semuanya. Anda paham ini? Tidak. Iya, yang diciptakan dan diperintahkan malaikat sujud kepadanya siapa? Adam saja. Makanya takdirnya, sungguh kami telah ciptakan bapak kalian, kami telah bentuk bapak kalian, kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, yaitu bapak kalian. Anda paham ini? Fahudif al-mudhaf minhuma. Dihilangkan mudhaf dari keduanya, maka kum pun menduduki kedudukannya. Wa hatta lil ghayah wa tadrij. Berikutnya lagi, hatta. Untuk bermakna goyah, puncak dari segala sesuatu. Terus dia bermakna at-tadrij. Sedikit demi sedikit. Dah, misalnya antum bilang, akalku sama kata hatta ro'saha. Samakan ikan sampai kepalanya.
Ini maksudnya sampai ke goyah. Puncaknya itu adalah apa? Kepala. Masya Allah. Ya, ini siang-siang nanti dia. Ya, usap. Makan ikan sampai kepalanya. Kecuali Yayat. Yayat tidak makan ikan. Nah, wa tadrij. Dan menunjukkan apa makna apa? Tadrij. Apa? Tadrij. Apa artinya tadrij? Sedikit demi sedikit. Antum dah makan ikan dari ekor sampai kepala satu kali. Gitu. Nah, maksudnya apa? Kecuali ikan mairo, ya bisalah. Ini maksudnya, antum makan sedikit demi sedikit sampai apa? Kepala. Itulah makna apa? Hatta. Itulah makna hatta. Ini penting juga maknanya. Makna hatta al-goyah. Makna hatta, makna al-goyah akhirus syai'. Makna goyah itu akhir dari segala sesuatu. Itu namanya goyah. Dipahami ini? Akhir dari segala sesuatu. Wa mana tadrij? Arti tadrij annama qablaha yang qudi syai'an fa syai'an ila yablugha ilal goyah. Bahwa sebelumnya itu terjadi sedikit demi sedikit sampai ke goyah. Sampai ke puncaknya. Wahal ismul ma'tuf, yaitu sampai ke isim yang diatofkan itu setelah hatta. Iya, walidzalika wajaba ayakunal ma'tuf biha juz'an minal ma'tuf alaih. Oleh karena itu kalau dia jadi huruf atof, wajib yang diatofkan kepadanya itu adalah bagian yang diatofkan kepadanya sebelumnya. Wajib bagiannya. Seperti yang bilang tadi, akatu samaka ataro rosa. Ini kepalanya wajib bagian dari itu badan ikan. Kalau kepala ikan pisah, nggak boleh. Antum paham gak ini? Iya, antum makan ikan, kepalanya penyu misalnya. Yang dimakan. Lain, harus apa? Bagiannya, harus. Apakah imma tahqiqon? Apakah memang bagiannya secara tahqiq? Secara nyata, akal tu sama kata hatta rosaha. Atau takdiron, atau secara takdir. Contohnya, kakaulihi, seperti perkataannya, al-qostohi patakai yukhoffifa rohlahu. Wazada hatta na'lahu al-qoha. Ya, dia membuang lembaran-lembaran supaya ringan bawaannya. Wazad, dia juga buang zatnya, bekalnya. Hatta na'lahu al-qoha, sampai sandalnya juga dia buang. Apakah sandal ini bagian dari zatnya? Ya. Apakah sandal bagian dari bekalnya? Bekal kan biasa yang dimakan. Sandal apa? Dipakai. Tapi apakah sandal bagiannya? Bagiannya secara takdir, bukan secara hakikat. Bukan secara hakikat. Fa'atmu na'alahu bihatta. Maka diatofkan na'alahu dengan hatta. Walaysa juz'an mimma qablah tahqiqon. Bukan bagian dari sebelumnya secara tahqiq. Lakinnaha juz'un takdiron. Akan tapi itu bagian secara takdir. Li'anna ma'nal kalam. Dia karena makna ucapan itu alqama yuskiluhu hatta na'alahu. Dia membuang seluruh yang memberatkannya sampai sandalnya juga kalau itu adalah memberatkannya. Selesai. Kemudian berikutnya. Besok? Alhamdulillah. Berarti besok insya Allah selesai. Atau sekali dulu. Besok berarti selesai insya Allah kalau antum akhirkan besok. Karena sisa pembahasan, karena ini huruf atof, baca maknanya. Yang paling penting di sini adalah maknanya. Karena kalau masalah pengatofannya di kitab dasar, dari dasar sudah kita pahami. Makna-makna huruf atof, setelah itu kita akan masuk badal, adat sedikit sekali, baru ismul ladzi la yansharif, ya. Setelah itu ta'jub juga sedikit, setelah itu waqaf, setelah waqaf penutup. Sedikit lagi.